soal Komisi 3 pimpinan yang masih kosong nih dari Golkar udah mulai atau udah ada satu nama nggak sih Jen untuk mengganti gitu? Sudah mulai mengerucut. Profilingnya gimana Jen? Tinggal nanti kalau udah diputuskan suratnya kita edarkan. Kira-kira kapan saja? Ya. Habis lebaran. Selama kan ntar Jangan mengganggu. Enggak, kan pimpinan banyak. Mengganggu banget sih enggak. Enggak hanya. Habis lebaran udah dipastikan Hanya ada Jen. Sebelum lebaran harusnya. Sebelum lebaran Habis udah lebaran juga pasti ada lah. Sebelum lebaran juga sudah kita ini. Pekan depan berarti. Depan. Bisa. Kalau proses PAW-nya Prof Adis yang sudah karena menjadi hakim MK dari Golkar seperti apa Pak prosesnya? Sudah kita kirim suratnya. Jadi di Golkar sebenarnya lazim di Golkar itu hanya menyebut digantikan oleh caleg dengan perolehan suara berikutnya. Kadang-kadang memang kita cantumkan namanya, kadang-kadang tidak. Jadi kalau ada keperluan untuk mencantumkan namanya untuk menegaskan, kita cantumkan. Kalau enggak. Tapi sering juga tidak kita cantumkan namanya. Tapi yang jelas di Golkar ada kepastian hukum. Tidak bisa di Golkar itu terus caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dilompati oleh caleg yang suaranya lebih kecil, itu nggak ada di Golkar. Kalau nyalek di Golkar aman lah itu. Nggak akan kita mempermainkan keputusan rakyat yang sudah mereka lakukan dalam pemilu. Jadi kalau penggantinya Pak Adis ya akan digantikan oleh caleg dengan perolehan suara berikutnya, bukan oleh caleg yang berikutnya lagi. Oke? Pak, satu lagi dikit lagi kalau boleh nih, yang soal Dewan Perdamaian ini kan baru masuk sah Israel gabung sebagai partai yang mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Kira-kira perlu ada yang diwaspadai nggak sih? Apalagi kan Israel masih nyerang Gaza terus nih. Kira-kira kita posisinya harus gimana untuk menguatkan posisi kita sebagai negara mayoritas Muslim yang gabung ke sana, leadernya AS yang satu sekutu dengan Israel. Sebenarnya bergabungnya di BOP itu kesempatan menyuarakan perdamaian dari jarak yang sangat dekat, ya. Dari orang yang berkepentingan, dari orang yang berkonflik itu kita bisa suarakan langsung, bahkan bisa bisikkan langsung, bisa bisikkan ke Trump, bisa bisikkan ke Netanyahu untuk menjaga perdamaian di Palestina. Dan sebenarnya solusi dua negara itu kan sudah lama sekali kita Indonesia sampaikan. Indonesia sudah sering menyampaikan solusi dua negara, hanya selama ini tidak pernah atau mungkin jarang sekali kita dengar nama Israel, ya kan? Kita ngomong dua negara tapi tidak menyebut Israel kan? Padahal dua negara itu, solusi dua negara itu maksudnya ya Palestina berdampingan dengan Israel sebenarnya. Nah ini menurut saya ini sesuatu yang menarik, BOP ini. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa memainkan peran dari jarak yang sangat dekat untuk mewujudkan perdamaian di Palestina sekaligus mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dan nggak